Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng hari ini ya. Duh, rasanya udah kangen banget nih, gue udah skip berapa hari ya nggak bikin video karena kemarin kan disibukkan dengan live dan juga beberapa Instagram juga. Dan gue ucapin thanks banget buat teman-teman yang kemarin udah join di live kemarin ya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin salah satu smartphone yang bisa dibilang dia juga sama-sama flagship dari brand yang pernah kita bahas. Ceritanya gue ketagihan gitu dan pengen nyobain untuk sensasi pada saat nyobain smartphone ini. So, apa kira-kira smartphone-nya? Langsung aja kita unboxing untuk si boxnya ini. Jadi ini tampak jelas banget tuh, ini dulu namanya Sony Xperia One. Iya, mana fans boy Sony? Coba ngacung. Dan ini by the way gue belinya nggak lagi baru, beda banget sama yang kemarin ya. Kemarin kan bener-bener kayak masih full set. Dan ini bisa dibilang mungkin jadi-jadian boxnya, karena bisa dibilang boxnya Xperia One kan nggak kotak panjang kayak gini sih, harusnya feeling gue ya. Ini pastinya sudah kita disinfektan ya. Oke, jadi dia boxnya Xperia XA Ultra. Beda sama yang kita pesan. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman beli barang yang tidak lagi baru atau katakanlah second, sebenarnya sih batangan aja. Cuman gue emang karena ini mau sesi unboxing, jadi gue beli boxnya juga, dan ternyata yang dikirim boxnya itu beda dengan yang seri benerannya utamanya. Jadi ini gue beli dengan harga 5,9810.000. Alah, gimana sih? 5.980.000 maksudnya. Jadi ini belinya sekitar 6 jutaan gitu ya guys. Jadi ya rasanya beda banget sama yang kemarin kita pernah unboxing juga tuh, Sony Xperia 5 ya, Mark II. Itu harganya juga lumayan banget. Dan ini kita belinya ya wis lah yang tangan kedua saja. Oke, ini boxnya sebel sama boxnya, jadi kita langsung fokus ke smartphone aja ya. Ini dia Sony Xperia One. Warnanya biru dongsos ya. Nah, jadi kalau kita perhatiin di sini tampak jelas banget ya untuk bagian desainnya masih sama ala-ala Sony yang memanjang seperti itu. Jadi kalau teman-teman masih ingat kemarin kita juga pernah bahas yang Xperia 5 itu kan warnanya hitam, dan ini warnanya tuh kayak ungu-ungu gitu, dan kalau terkena pantulan cahaya tampak banget jelas kayak glassnya gitu di bagian sini ya. Kece. Ya, jadi kalau perhatian di sini doi itu ada tempelan CDT. Ini CDT distributor apa teh toko ya. Maksudnya ini adalah segel toko, dimana kalau bisa sih jangan dikletek karena bakal hilang garansinya. Iya, tapi mengganggu sekali tampaknya di sini ya. Jadi lengkapnya dengan LED flash, ada 3 kamera di sini. Kameranya itu sama semuanya 12 megapiksel dari mulai ultra wide, kamera utama hingga kamera tele. Dan ada tulisan Sony logonya di sini, dan bagian bawahnya tulisan Xperia. Oke, di bagian kanan ada tombol power. Ada juga ini fingerprint di bagian kanannya, ada kontrol volume. Terus bagian atasnya kita lihat doi itu dilengkapi dengan 1 SIM aja dan juga 1 tambahan microSD. Yoi. Jadi kalian harus setia dengan 1 nomor. Bagian kiri bersih, nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ada speaker dan juga port yang sudah Type-C. Jadi Orono port jack audio ya guys. Jadi langsung aja coba kita nyalain ya. Ini by the way yang bikin salah fokus adalah smartphone ini mungil banget kan 6,5 inch, tapi layar itu sudah 4K. Dan ngomong-ngomong kayaknya kita bandingin dulu kayak sama yang juga sama varian warna ungunya. Coba deh bentar, kita bandingin dengan varian warna ungunya. Warna ungunya ya beda jauh ya. Yang ini kalem, yang ini berani sekali. Coba kalau teman-teman sendiri sukanya yang warna ungu apa? Terus di kolom komentar ya. Di kamera mah kayaknya lebih yang enak ini sih ya. Tapi ini juga cakep juga sih. Buktinya gue beli yang violet. Oke, dan kalau kita sedikit jajarkan dengan LG Velvet yang juga sama-sama rasio memanjang gitu ya, begini jadinya. Ini video LG masih bertahan loh. Google Pixel udah gue jual, Sony juga udah gue jual, tapi si Velvet ini masih gue pakai karena layar tuh enak, enteng juga dipakainya untuk kebutuhan editing gitu, mantap sih. Tuh, bedanya seperti ini ya, sama-sama sih, rasionya memanjang gitu, jadi memanjang 6,5 inch, tapi kayak ringkes banget tuh. Oke, dan sekarang kita fokus dulu ya untuk bagian detail smartphone-nya. Gue lupa kebiasaan unboxing smartphone baru, pas ini kan barangnya sudah second, jadi mari kita aja lihat kira-kira ada sesuatu yang apa ya, dan juga lain-lainnya apa enggak. Coba mari kita lihat. Kalau ngeliat dari box pembeliannya katanya mulus ya. Mulusnya tuh semana. Jadi sih kalau gue perhatiin dia ada sedikit dent di bagian sini kecil ya.
Terus sekeliling lagi ini ada sedikit juga berwarna putih. Kalian entah kelihatan apa enggak sih. Terus di sini bersih, ini ada juga sedikit berwarna putih guys ya. Lalu di sini juga ada putih lebih dalam lagi ini dennya. Berapa tuh? Udah 4 titik ya. 4 titik dan bagian belakangnya bersih, tidak ada apa-apa. Yoi, jadi itu ya kondisi smartphone yang gue dapetin. So, mari aja kita nyalain si smartphone-nya biar lebih kelihatan rasio 21:9 itu kayak gimana. Yuk, sip. Jadi dia tampilan utama daripada Sony Xperia One Mark 1. Iya. Ini doi itu tampak jelas banget ya, rasionya 21:9 gitu, yang kalau misalkan kita pikir untuk ukuran 6,5 inch itu lagi jadinya lebih enak genggamnya karena lebih memanjang dan nggak begitu lebar. Yoi, tapi sebenarnya ini selera ya guys. Dan mungkin sekarang kita cek aja untuk bagian SIM, karena ini yang salah satu yang paling penting yang sering banget teman-teman tanyain, gimana untuk SIM-nya kak, aman gak? Nah jadi ini gue cobain pakai Indosat dan ternyata dia dapat ya sinyalnya aman. Ya udah ada SMS masuk gitu ya, jadi terbilangnya aman ya. Karena ini bagian dalam ruangan, jadi sinyal cuma dapat 1-2 gitu. Sekarang kita balik untuk bagian UI-nya. Ini ya guys sedikit berbeda. Kenapa? Karena beberapa aplikasi masih bawaan daripada Jepun. Iya, ini karena versi Jepangnya ya. Jadi memang bukan versi global, ya beda banget sama yang kemarin kita pernah bahas. Jadi ada beberapa aplikasi yang sedikit mau di-delete takutnya ntar salah, nggak di-delete tapi takutnya bikin banyak aja gitu ya. Kita cek di si GSM Arena. Memang pada saat kali pertama ini smartphone rilis kan 2019 gitu ya. Doi itu masih pakai Android versi 9 ataupun Android Pie, tapi katanya tuh bisa di-update nanti sampai Android 11. Tapi saat ini itu kita masih baru dapat di Android 10. Yoi. Terus juga di sini kita lihat ya untuk kapasitas RAM sendiri yang gue pegang itu dengan RAM-nya 6GB, internal memorinya sebesar 64GB. Ini sudah terpakai untuk segala sesuatunya, gue install segala macamnya. Gue sampai lupa nih guys, kita mau cek dulu untuk bagian sensor sidik jarinya. Ini model di sini ya, jadi tidak menyatu dengan tombol power. Agak suka salah fokus memang. Gue tuh biasanya sini kan, pas di sini tek gitu. Ceritanya mau nge-unlock gitu. Ya, tapi harus. Nah, jadi powernya teh di sini, sensor sidik jarinya di sini. Iya, gitulah pokoknya. Terbilangnya cepet ya guys. Sep. Oke, nggak bisa, harus sip gitu ya. Terbilangnya mantap. Nah, sebelum kita bahas untuk bagian performanya, kita mau lihat dulu untuk bagian layarnya. Ini layar nggak biasa karena sudah 4K dan sudah OLED juga di layar 6,5 inch ini, sekecil ini. Dan agak sedikit kaget ternyata pas gue cek di settingan itu nggak bisa kita atur dari mulai settingannya gitu ya, dari mulai misalkan jadi 2K atau jadi 1080 tuh nggak bisa, kayak bener-bener udah default di 4K. Dan ya nggak ada adaptasinya juga, jadi bener-bener kayak ya udah lu tahu nggak mau harus pakai 4K sepanjang hari gitu ya. Layar 4K sudah OLED, baterai 3300 mAh, performa kamera yang kece. Kira-kira bakal berapa lama ya tahan baterainya? Gue khawatir aja sih cepet habis baterainya, khawatir saja. Terus sekarang kita cek juga untuk bagian prosesornya. Tadinya pakainya CPU Snapdragon 855 yang masih powerful banget untuk saat ini. Dengan skor Antutu sendiri yang didapatkan itu mencapai tereng. Kalau nggak salah sih ya 369.000. Wah, gede ya? Nggak segede 865. Iya sih bener juga. Iya loh, ini 6 juta dapat Mi 10T Pro. Mi 10T aja. Dan sekarang kita cek untuk bagian kameranya guys. Kameranya tadi kan belakang tiga-tiganya 12 megapiksel, depan 8 gitu ya. Jadi mari aja kita lihat di sini menunya. Modenya harusnya sama, nggak beda jauh sama yang kemarin ya. Tuh dari mulai ada ini. Oke. Rekaman video sendiri maksimum hingga 4K. Bisa juga dari Full HD 60 fps. Video stabilization-nya aktif, jadi sudah ada OIS-nya, jadi semakin stabil saja gitu ya. Dan kita cek untuk bagian kamera depannya. Kamera depannya langsung cantik guys. Mari aja kita cobain. Suka gitu ya, kamera belakang nggak dicobain, kamera depan dicobain. Ya udah nggak apa-apa.
Emang begitu cewek mah ya. Dan yang paling penting di sini juga dilengkapi dengan Cinema Pro, jadi khusus rekaman video gitu untuk profesional ya. Tapi memang di sini kalau kita cari dia nggak ada yang Pro Foto ya. Kemarin kan kita sempat bahas juga yang Xperia 5 itu ada Pro Foto, ini adanya Cinema Pro saja. Nah, Cinema Pro-nya bisa kita edit apa aja sebenarnya, dari mulai resolusinya bisa kita atur 4K, 2K. Oke, terus di sini FPS-nya maksimum di 30 fps. Lalu sini bisa kita lock brightness-nya, warm-nya, soft-nya, gue kurang paham juga guys. Lensanya, ISO-nya, white balance-nya, shutter-nya, fokusnya. Gue yakin nih kalau misalkan smartphone ini berada di tangan kalian yang profesional, yang kreatif, suka ngoprek sebuah mobile fotografi, ini bisa banget guys mendatangkan cuan-cuan. Tadi apa ya, kepencet ya, kok kerekam. Ya, jadi karena gue tuh kapasitasnya terbatas, jadi kita nyobain aja untuk kamera yang biasanya ya. Dan juga untuk hasil video dan juga foto daripada Sony Xperia One Mark I. So guys, lagi nyobain kamera depannya Sony Xperia One. Ini settingannya dapat di settingan 1080. Yoi, nggak bisa di 4K. Dan ini gue ngelihatnya dia kayak ada tracking di wajah gitu. Jadi dengan tracking mata gue yang ngeliatnya, wajah sih lebih tepatnya. Jadi kalau dipakai untuk kebutuhan sambil jalan, vlogging bakal kayak gini. Warnanya oke juga loh. Ini agak silau sebelah sana ya. Coba kita agak yang redup. Jadi ini dia kalau dipakai untuk kebutuhan vlogging ya. Oh, kalau dia gelap dia menyesuaikan gitu ya warnanya ya. Gue ngeliatnya oke banget sih. Atasnya karena dia fokus ke wajah, jadi kayak kurang detail gitu. Ya, segitu aja untuk tes daripada kamera depannya Sony Xperia One Mark I. Gimana menurutnya? Terus di kolom komentar ya. Kalau untuk perekaman kamera belakangnya bisa di 4K atau teman-teman juga bisa setting ke settingan Full HD 60 fps. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan kalian. Tapi ini gue pribadi lagi nyobain settingan di 4K. Sambil jalan dia bakal kayak gimana kestabilannya ya, teman-teman bisa langsung aja komentar di bawah. Oke, habis ini kita bakal pindahin ke yang 1080 biar kelihatan lebih kayak gimana stabilnya. Nah, kalau ini udah gue rubah nih ke settingan 1080 30 fps. Jadi harusnya so stabil gitu. Jangan salah shoot. Oke, jadi itu dia untuk hasil videonya. Gimana menurutnya? Ini gue jalan sambil pelan banget sih guys, karena gue pakai sandal wedges jadi nggak bisa lari. Ya segitu aja untuk tes daripada kamera belakangnya. Nah, karena nilainya sudah 4K, gue penasaran banget lihat kualitas daripada visualnya tuh bakal kayak gimana. Sudah 4K, sudah OLED, jadi mari aja kita cobain. Ini sengaja gue matikan dulu lagunya karena takut kena copyright. Yang penting kita lihat aja visual daripada si layar ini. Astagfirullah, keren banget warnanya. Kita lihat dari sisi yang samping tetap kelihatan enak ya, visualnya tawarin. Terus juga kecerahan juga mantep banget. Ini ya ampun, detailnya wah gila sih. Keren banget ini. Emang karena videonya bagus juga sih sebenarnya. Tapi ini karena dia juga 4K jadi lebih enak aja dipandangnya gitu. Boleh banget sambil tulis di kolom komentar gimana menurut kalian untuk visual daripada layar ini. Gue sih ngerasanya kayak bener-bener wow gitu ya. Ini cakep banget, kita bisa nikmatin layar 4K OLED pada sebuah smartphone 6,5 inch. Kemarin juga kita pernah coba juga untuk layar yang sudah 4K juga, ukuran 13 inch gitu, si laptop ZenBook yang terbaru itu juga sama OLED ya, sudah 4K juga, mungil juga, jadi enak aja dipandangnya. Wow, keren sih ini. Untuk kebutuhan multimedia keren banget ini. Sekarang kita cobain untuk bagian speaker juga ya. Nah, kalau speaker kita cari yang nggak ada copyrightnya.
Enak ya. Gue sih ngeliatnya ini nggak yang begitu menggelegar banget, nggak yang ngagetin banget. Ngagetin juga guys suaranya kalau kita pentokin ya. Jadi ini berasanya kayak getarannya dapet, bukan yang getaran yang kayak kopong itu, bukan, tapi lebih ke apa ya, kayak ngasih sensasi kita berasa nonton gitu. Gue kebayang kalau misalkan teman-teman kayak pakai untuk kebutuhan nonton yang apa ya, trailer ataupun video yang ala-ala Hollywood gitu, bakal berasa banget boom boom gitu ya, dan juga getarannya. Wih, cakep deh multimedianya ya, mantap. Sekarang kita bakal nyobain untuk kebutuhan main game. Ini gue udah segala sesuatunya sih, dari mulai Asphalt 9, PUBG Mobile, Genshin Impact ya. Tapi kita mainnya PUBG aja. Dasar. Ih, masih untung loh saya bisa main PUBG loh. Oke, kita coba main game PUBG aja. Ini kita dapat settingan Smooth Extreme atau bisa juga di XDR Extreme. Idih, ngeri ya. Oke, kita play. Aduh, XDR Extreme deh. Ini tuh 114 sama 75%. Kita lihat aja. Enak banget ini, padahal XDR Ultra ya, Extreme. Aduh, mantep banget ini. Mantep apaan baik kak? Ya pokoknya begitulah. Ini enak. Kita mau siap-siap gaclok dia. Sotoy banget gue, ya udahlah ya. Ini by the way vibrationnya ya, so mengagetkan saya, speakernya juga. Jadi kayak rasanya tuh kayak pada saat main tuh boom 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 gitu ya, kanan kiri kualitas speakernya, dan juga ada sedikit getaran gitu di bagian sini. Ini asik banget sih. Wah, keren ini. Oke guys, jadi segitu dulu aja untuk video kali ini. Apa ya, bisa dibilang kayak kesan pertama gue sama Sony Xperia One Mark 1 Mark 1 ya. Jadi di sini Do itu yang bikin salah fokus adalah di sini karena belakang kan glass gitu ya, depan belakang glass, Gorilla Glass 6. Jadi Do itu cukup banyak peninggalan sidik jari gitu. Ini gimana? Ya pokoknya gitu ya. Dengan sidik jari, jadi saran dari gue pakai aja case. Lalu ini gue sih berharap ya mungkin nextnya ada smartphone yang lagi beredar sekarang nih punya desain yang kayak gini, dari artian dia model tuh kayak apa ya, compact panjang gitu loh ke atas rasionya. Tapi tidak setajam yang ini ya, ini agak tajam banget untuk sisi kanan kirinya, jadi mesti banget harus pakai case. Jadi ini enak sih, apa ya, looksnya tuh secara looksnya cakep, terus juga dipegangnya tuh nyaman ya, ringan juga. Cuma mungkin satu khawatir dari gue adalah baterainya. Ini kan 3300 ya, ini layar sudah 4K, sudah OLED, jadi ya takutnya khawatir siapa tahu bisa aja baterainya. Yaudah, kalau teman-teman ada cerita lain tentang Sony Xperia One ini, tulis aja di kolom komentar biar teman-teman lain bisa langsung baca dan saling sharing aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dulu lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.